Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat merayakan Paskah, yang walaupun kita merayakannya di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif, situasi yang berbeda dari biasanya karena dampak virus corona ini. Namun saya percaya bahwa berkat dan sukacita melalui Paskah ini melimpah dalam hidup kita semua. Paskah artinya kemenangan. Paskah juga berarti kemerdekaan. Paskah juga artinya kepastian. Paskah juga memiliki arti kesukacitaan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Tema nasional Paskah kita tahun ini, kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Yang berkata demikian, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nas ini adalah memberitahukan kepada kita bagaimana malaikat Tuhan telah menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberitahukan bahwa Kristus telah bangkit. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka waktu mereka masih di Galilea. Tema Paskah nasional tahun ini tentulah menyesuaikan dengan situasi dan keadaan saat ini. Tetapi saya juga percaya bahwa bangsa kita, bahkan gereja Tuhan, akan mampu bangkit di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini melalui ibadah Paskah ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita bagaimana arti dan makna Paskah, kebangkitan Kristus yang memberi harapan baru bagi kita dalam kehidupan kita secara praktis sehari-hari. Yang pertama, kebangkitan Kristus memberi kepastian bagi masa depan kita. Dunia ini tidak akan mampu menjawab seluruh persoalan hidup kita, termasuk juga memberi ataupun memastikan masa depan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-14 memberitahukan bahwa kebangkitan Kristus itu sajalah yang sesungguhnya memberikan jaminan bahkan kepastian akan masa depan kita. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masa depan kita adalah ditentukan oleh kuasa dan kebangkitan Kristus. Jika kita berharap akan masa depan kita kepada dunia ini, kita akan pasti kecewa. Yang kedua, kebangkitan Kristus memampukan kita untuk mengatasi segala persoalan dan masalah hidup kita setiap hari. Memang Yesus telah mati dan telah bangkit untuk kita. Bukan berarti bahwa
kita tidak hidup dalam persoalan setiap hari. Bukan berarti kita terbebas dari segala pergumulan-pergumulan hidup kita di dunia ini. Tetapi kebangkitan Kristus itu adalah kuasa untuk memampukan kita untuk mengatasi segala persoalan-persoalan kita. Untuk kita bisa mengalahkan, untuk kita bisa menang dari segala masalah hidup kita setiap hari. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya bahwa Rasul Paulus sangat sadar bahwa hidupnya di dunia ini penuh dengan masalah dan pergumulan. Tetapi kuasa Kristus yang telah mati dan bangkit itulah yang memberikan kekuatan kemampuan kepadanya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah jaminan sukses kita. Saya percaya bahwa semua kita ingin sukses, ingin berhasil, ingin diberkati dalam hidup ini. Tetapi ketika kita berharap kepada dunia ini, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, bahkan dalam pekerjaan kita, maka kita pasti akan gagal. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kamu akan mendapatkannya. Artinya bahwa Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit itu sajalah yang mampu menjamin kita untuk selalu sukses dalam hidup dan kerja kita tiap hari. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.